Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa kita selalu menghaturkan puji syukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, selalu memberikan suatu pertolongan kepada kita, memberikan suatu kesempatan kepada kita semua, yang mana pada saat ini kita semua bisa dipertemukan dalam suatu majelis. Mudah-mudahan dengan niatan, dengan izin Allah kepada diri kita semua Bapak Ibu, tercatat sebagai amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Serta sholawat salam selalu kita menghaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang harapan kita semua adalah syafaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita menengok atau melihat dari suatu perjalanan setiap manusia, sangatlah dalam suatu pandangan ada berbeda-beda. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita sebagai hamba Allah yang benar beriman kepada Allah, setidaknya kita mengetahui cara bagaimana kita bermuamalah dan beribadah kepada Allah. Mungkin bisa menjaga daripada diri kita sendiri dalam suatu sudut pandang pun akan menjadi wacana diri kita. Mungkin Bapak Ibu kesemuanya juga sering melihat di antara sekeliling kita sesama hamba-hamba Allah, yang mana di situ ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu jarang memikirkan atau mentafakuri atau merenungkan dalam setiap kinerja seseorang. Maaf Bapak Ibu, bukan dalam berprasangka jelek ya, tidak, cuma ini suatu kajian diri agar kita lebih bisa memahami makna-makna dari kinerja muamalah kita sesuai apa yang menjadi perintah Allah dan larangan Allah. Inilah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar memahami betul, insya Allah dalam sudut pandang kita atau dalam kinerja kita akan lebih terarah dengan tuntunan-tuntunan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian sunatullah. Kalau boleh Bapak Ibu, coba kita menjadikan suatu kajian atau renungan. Di sini Mbak Keng mencoba untuk mengambil apa yang ada di dalam firman Allah. Kalau nggak salah di Al-Quran surat atau ayat 131, Allah telah menerangkan dalam kalamnya, Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayati dunya linaftanahum fihi. Ini
telah dipertegaskan oleh Allah di dalam suatu kalamnya. Dan janganlah kamu atau kalian arahkan wala tamudanna ainaika, kedua mata, ya maksud kedua matamu itu atau dalam pandangan mata basaria ini ataupun yang dikatakan yang secara batin adalah mata hati. Jadi ada dua Bu ya. Ya Pak, ada dua mata kepala namanya, ini yang zahir secara basaria atau lahiriah, juga ada yang di dalam namanya mata hati. Maka wala tamudanna ainaika ila, kepada apa yang telah kami Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Ma mata'na bihi azwaja minhum. Jadi Allah memberikan suatu informasi bahwa kepada kita semua sebagai hamba Allah, jangan salah untuk mengarahkan dalam sudut pandang kita secara basariah atau secara batiniah, mata hati atau mata qalbun ini, yang mana oleh Allah telah dicontohkan di dalam kepada suatu golongan-golongan dari mereka. Maksudnya kita ini suruh melihat di luar dari kita semua, mungkin dari perjalanannya hamba-hamba Allah atau secara keseluruhan manusia. Nah, mengapa Allah mengatakan golongan-golongan dari mereka? Jadi kelanjutannya jahrotal hayati dunia, itulah Bapak Ibu. Karena apa? Ada sebagian di antara hamba Allah atau manusia itu yang hanya melulu atau hanya selalu mengejar akan apa yang diharapkan, yaitu dalam suatu kebutuhan dalam dunia ini. Contoh dalam mencapai apa suatu kedudukan, pamannya ini ya, atau mencari harta benda ya, mencari salah satu yang membuat dia lebih banyak seperti kemasyhuran diri ataupun hal-hal yang lain, banyaklah yang menjadi kacamata kita bahwa banyak yang mengejar akan suatu harapan-harapan. Maka Allah menyebutkan secara tegas tadi, lihatlah, atau diberikan kepada golongan dari mereka. Maksudnya kita disuruh untuk melihat dan untuk merenungi atau mengkaji dari hal-hal mungkin tertimpa kepada diri sendiri ataupun kepada yang kita lihat di luar, sesama hamba Allah atau sesama manusia. Maka kata Allah, sebagai bunga kehidupan dunia, jadi kesenangan-kesenangan yang semu seperti apa yang kita rebutkan, masalah materi yang sangat ataupun daripada kedudukan apapun aja macamnya, ini hanya sebagai bunga kehidupan. Kata Allah seperti itu. Maka untuk kami cobai, kata Allah, mereka dengannya. Nah, dengannya ini berarti dia ataupun golongan mereka itu ada orang yang hanya bergelut, dia sehari penuh waktunya dipergunakan hanya untuk memenuhi dari dorongan keinginan yang kuat apa yang menjadi nafsunya. Inilah akhirnya dia tidak paham Bapak Ibu bahwa lahirnya alam ya adalah tipuan. Lahirnya alam adalah tipuan. Bagi siapa?
bagi orang-orang yang sudah hidup mata hatinya. Tapi kalau hamba Allah atau seseorang yang mata hatinya tidak hidup, dia mengharapkan yang dituju, mengharapkan yang dicapai akan keberhasilan, derajat, pangkat, kedudukan, kemewahan, kesenangan, kelezatan dunia. Ini yang diharapkan seakan-akan menjadi kekal, padahal itu tidak, Bapak Ibu. Contoh dah, kita dulu ya, maaf, kita kecil masih tenaga kita kuat ya, terus semakin kita rambut kita masih hitam, sudah usia di dalam udah 50 ke atas, rambut sudah berubah menjadi putih. Ini bukti ayat Allah kalau kita memahami bahwa kehidupan yang kita capai, yang kita tuju, yang sebenarnya bukan di dunia ini hanya sebagai lintasan atau jalan torekotnya, sebagai sarana untuk menuju kepada yang abadi, yang kekal. Inilah Bapak Ibu, makanya dalam Al-Quran surat At-Toha telah diperjelaskan oleh Allah bahwa kita diajari untuk merenungi dan mentafakuri, mengkaji daripada sudut pandang kita, agar kita tidak terjebak, agar kita tidak terjerumus di dalam yang sebenarnya pada hakikatnya pun akan kita tinggalkan. Kan ini akhirnya kita sangatlah rugi. Sehari penuh diri kita, lahir dan batin kita tujukan hanya dengan aktivitas yang membuat diri kita lupa dengan hak-hak Allah. Nah, ini sangatlah rugi. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan kalam-kalam Allah, bahwa Allah begitu selalu memberikan salah satu informasi, salah satu teguran, salah satu anjuran kepada setiap manusia, setiap hamba untuk berpikir agar diri kita semua, Bapak Ibu, bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bisa bahagia di dunia walaupun pada hakikatnya kita ini miskin, tidak punya apa-apa, harta benda, kekayaan pun, tapi bisa ada pepatah mengatakan kaya hati. Kita miskin harta benda tapi bisa kaya hati, ini lebih afdol. Kalau kita kaya, bukan kita, maaf Bapak Ibu, bukan kita istilahnya tidak mau dengan harta benda, tidak, tapi hati. Persoalan hati ini adalah jangan sampai hati ini terseret, terjerumus menuruti indrawi yang akhirnya hati, mata hati ini tertutup, tidak akan mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang hak-hak Allah. Akhirnya hanya dengan indrawi yang ada secara basariah ini kita ikuti, muncullah di situ akhirnya dorongan nafsu yang sangat kuat. Tidak ke semua, mungkin Bapak Ibu kita pernah sekolah ya, Bapak Ibu kan juga semua. Coba kita pernah sekolah, juga di dalam sekolah kita di SD, setelah SD ternyata kita tidak kembali ke SD lagi, kita tinggalkan, kita naik kepada tingkatan SMP atau SLTP ya. Nah, setelah masuk di SLTP kita pun tinggalkan lagi, masuk ke SMK atau SMA. Di situ juga selama kita kinerja di situ kita tinggalkan lagi, masuk di fakultas. Setelah fakultas kita tinggalkan lagi, baru kita mencari kerjaan. Jadi tujuannya kan di situ umpamanya. Setelah itu kita menggali di situ, menekuni di suatu hal, suatu pekerjaan, akhirnya umpama kita menjadi seorang yang di situ di suatu pabrik yang ada di kala saat kita duduk di dalam kantor ya, di office ya, yang lagi enak, atau kita sebagai profesor ya, ataupun kata istilah bahasa adalah mandor lah kalau
orang tukang itu mengatakan jadi mandornya. Jadi itu pun akhirnya kita tergeser. Setelah kita kita menjadi pegawai, setelah itu kita pun tergeser kok. Setelah kita masuk ke MVP ya, masuk mau pensiun, nah itu pun tergeser. Berarti tidak ada yang langgeng semua di dunia ini. Inilah yang lahirnya alam, maksudnya alam ini banyak ya. Jadi kesemuanya adalah suatu tipuan. Mengapa kita tidak menggali, merenungi, mentafakuri akan ini? Bukan berarti kita tidak menjalaninya, tidak. Tetap kita menjalani, tapi hati, persoalan hati ini jangan sampai kita nanti kecewa. Inilah Bapak Ibu, makanya Allah memberikan penegasan di dalam ayat tadi, yaitu untuk kami cobai mereka dengannya. Apa yang kita istilahnya senangi, pasti kita itu mengejarnya. Kita cinta, istilahnya ya, kita dengan ada suatu kedudukan atau suatu materi, pasti kita menjadi budaknya. Ya ada lagi. Ini cobalah ini sadari betul, benar. Kalau kita nggak, bagian sendiri mengalami seperti itu. Jadi bisa bercerita seperti ini, menyampaikan kepada Bapak Ibu, dikala membutuhkan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan, sepertinya diperbudak, seakan-akan duit itu yang akan bisa menyelesaikan masalah, yang seakan-akan bisa mencukupi, seakan-akan bisa menjadikan ketenangan, kebahagiaan hati, ternyata tertipu. Ini bagian alami Bapak Ibu ya, ini benar ini. Jadi bagian maaf sekali lagi ke semuanya saudara-saudaraku seiman semuslim, bagian bisa bercerita karena mengalami. Jadi apa yang saya sampaikan adalah pengalaman diri saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar menjadikan suatu wacana. Bener, sampai pagi pulang pagi, besok begitu lagi, sampai teledor di saat itu baru hak Allah tersisihkan. Betapa tersiksanya hati ini. Ternyata ini nanti akan tertinggal semua. Inilah makanya kata Allah adalah kita akan kami cobai, kata Allah, mereka dengannya. Dan tidakkah karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal? Jadi kita lebih baik menghargai suatu karunia aja. Jadi apa yang diberikan karunia Allah itu ya lebih baik dan lebih kekal, berarti ada sisi lain. Dalam artian sisi lain inilah kita mengejar, ibaratnya di dalam lahirnya alam ini adalah suatu tipuan. Nah kita masuk, bila kita melihat ke dalamnya, ke hakikatnya, ini banyak suatu peringatan bahwa di situ adalah benar-benar kita akan tinggalkan. Sangatlah kecewa nanti kita di hadapan Allah, sampai kita mengabaikan perintah-perintah Allah demi menuruti dengan kesenangan kita, hawa nafsu kita, demi mencapai apa yang kita harapkan. Padahal ini kesemuanya akan ditinggalkan. Tidakkah Allah banyak sering, janganlah engkau berbuat melampaui batas. Kalau di dalam surat Al-Haqqumut Takasur, bahwa manusia janganlah bermegah-megah. Jadi dalam arti bermegah-megah ini senang dengan kemewahan, senang dunia, dengan keindahan, gejolak-gejolaknya, semua yang membuat diri kita terlupakan. Ingat, hatta zurtumul maqabir, bahwa itu kita tinggal semuanya, kita akan kembali kepada, masuk kepada alam kubur. Ya nyata ya Bu ini ya. Coba ini salah satu kenyataan. Nyata aja kita yang dulu ya, nenek kita, mbak kita, kakek kita, bapak kita, ternyata siapa yang menikmati? Kita ya. Tinggalan warisan kita yang menikmati. Besok giliran kita yang pulang, anak kita loh. Nah ini sudah jelas. Jadi kesemuanya ini kalau kita semakin sadar, berarti kita berbanyaklah minta maaf pada Allah,
beristighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Karena banyak keteledoran diri kita, wajiblah kita memohon ampunan dan minta petunjuk kepada Allah dengan muka dituntun kepada jalan-jalan Allah, menuju ke ibadah yang sebenarnya, menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh lahirnya alam, karena lahirnya alam adalah tipuan. Inilah ada salah satu Ba'dul Arifin berkata, kata seorang arif, dia menyampaikan, in aradta ayyakuna laka izza la yafna fala tasta'izza nabi izza yafna. Dikata seorang Ba'dul Arifin, jika engkau, kata dia ya, maksudnya dia seorang Ba'dul Arifin itu berkata, jika engkau atau kalian ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Tidakkah jelas dengan konteks ayat tadi bisa bersambungan bahwa dunia ini adalah sebagai tempat yang rusak. Tidak ada yang nggak rusak. Pohon-pohonan aja pun bisa kering, dia tumbuh subur akhirnya kering ya. Jadi tidak ada. Coba kita beli mobil aja, beli mobil ya umpama itu mau Pajero lah, baru keluar dari jalan, lama-lama satu persatu mungkin ya di situ ada salurannya, mungkin di lampunya yang rusak atau akinya yang rusak atau bannya yang rusak. Ini pertanda bahwa itu gambaran ya Bapak Ibu, bahwa kesemuanya yang menjadi sepertinya itu adalah langgeng, ternyata itu tidak. Ya, yang langgeng itu ibadah kepada Allah. Kita mendekat takarub kepada Allah demi negari akhirat. Itu yang kekal abadi. Kalau dunia, seberapa kita umur? Ya, seberapa? Coba contoh, bagaimana bisa kita bermanfaat, berguna, yaitu kalau kita diberikan istilahnya umur yang barokah, ya kita pergunakan yang baik agar kita bermanfaat sesamanya. Contoh dah Imam Syafi'i ya, dia umurnya berapa itu meninggal? Kurang lebih 54, tapi dia adalah seorang imam. Dia tinggalkan dengan karangannya, dia bermanfaat sampai menjadi panutan semua umat. Ini kan bermanfaat ya. Jadi menginjak kepada umur yang barokah itu adalah bukan panjangnya umur, bukan kita sampai umur 200 tahun, bukan. Jadi yang dalam artian kajian yang benar adalah umur yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita, untuk Allah, untuk sesama manusia. Ini kita harus pahamkan, kita kaji, kita mengerti. Disitulah makanya kata Ba'dul Arifin tadi, jika engkau atau kalian ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Ini jelas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kajian saat ini, malam ini, benar-benar Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang di luar untuk merenungi daripada ayat Allah dan apa yang disampaikan Ba'dul Arifin. Alhamdulillah untuk dipertegaskan lagi di dalam suatu sabda Rasulullah ini agak kita dipertegaskan lagi oleh sabda Rasulullah. Maka kita nanti marilah kita renungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijhad fi dunya yuhibbukallahu wajhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Apa kata Rasulullah dalam sabda?
jauhkan dirimu dari tipuan dunia. Ijhad fi dunya, niscaya Allah suka kepadamu atau kepada kalian. Ini Rasulullah loh ya, dalam hadisnya loh ya, penyampaian apa yang fatwa sabda Rasulullah. Wajhadhu ma indan nasi yuhibbukan nas, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang. Maksudnya hak-hak orang ini paham enggak Bapak Ibu? Kita tidak boleh ya mengganggu hak orang lain, contohnya kita itu harta bendanya tidak boleh, atau kita curi atau ini hak-hak tidak boleh. Itu kita mau minta izin, walaupun itu hanya sebuah buah yang kita inginkan, umpama itu ada buah mangga lah, kita minta izin, tidak boleh langsung ambil begini. Ini berarti merusak hak-hak sesama, punya hak. Ini yang maksud Rasulullah mendidik kepada kita semua agar kita bisa menerjemahkan kehidupan ini dengan akhlak yang karimah, budi pekerti yang luhur, hati yang bersih. Disitulah makanya, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang. Jadi enggak mengganggu pada hak orang lain. Artinya apa? Niscaya diri kita disukai, disenangi sesama hamba Allah, sesama manusia. Kalau kita tidak pernah merusak, kita tidak pernah mengganggu. Ini jelas ya, ini hadis Rasulullah loh ya. Maka kita sebagai umat Allah, sebagai umat Rasulullah harus percaya benar, percaya penuh kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Adalah jauhkan dirimu dari tipuan dunia. Rasulullah sendiri aja menyuruh kepada umatnya, kalau kita ingin selamat di dalam diri kita, dalam muamalah kita, dalam batinnya, rohani kita, pasti kita akan paham dengan adanya dunia ini hanyalah sebagai fasilitator atau jembatan sarana untuk kita bermuamalah aja, bukan untuk menggait kita kumpulkan. Tidakkah Rasulullah pernah disampaikan ada suatu bilang, seandainya engkau masih kurang cukup ya Muhammad, gunung ini aku jadikan jadi emas, biar aku berikan kepadamu kalau engkau kurang. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, cukup bagi aku apa yang engkau anugerahkan karuniamu kepadaku, walaupun aku demikian. Ini sifat adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan kesenangan atau kemewahan dunia. Diberikan gunung dijadikan emas saja dia tidak mau menerima. Nah kalau kita malah ingin mengejarnya, karena Rasulullah paham bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, bukan dunia yang meninggalkan kita, tapi kita yang akan meninggalkan dunia. Inilah kalau kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah, insya Allah kita mendapatkan petunjuk Allah. Bapak Ibu benar ya, tolong. Nah, makanya pengajian itu kita perdalam ya, kita saling berbagi saat ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah Allah dan tuntunan bimbingan-bimbingan yang benar sesuai Al-Quran, sesuai fatwa Rasulullah, sabda Rasulullah. Kita akan menjadikan hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Di sini letaknya akhirnya kita kinerja kita dalam muamalah kita benar-benar lahir dan batin tertata, ada tata keramanya. Ya, enggak hanya sembarang, karena kena din, aturan atau agama adalah menuntun kepada hamba-hambanya menuju kepada dari jalan yang gelap menuju kepada jalan yang terang. Kalau mata kita melihat sudah jelas, kenapa hati kita menjadi gelap? Mata kita melihat contoh suatu barang itu jelas terang, tapi hati kita gelap. Itu duit saja ya, maaf, kita pegang duit banyak. Ini maaf Bapak Ibu ya, kita mendapatkan suatu nikmat rezeki yang berlimpah-limpah, hasil panen,
atau dari hasil kinerja kita di kantor berjuta-juta, atau berdagang, atau bisnis yang lain, kita mendapatkan kelimpahan nikmat rezeki dari Allah. Kita bisa, mata kita memandang atau melihat ini benar dengan terang bahwa ini duit, tapi hati kita kadang-kala tertutup. Tidakkah di dalam setiap ada yang kita terima disuruh dalam secara syariahnya, hukumnya, keluarkan 2,5% dari hasil kita? Mungkinkah kita sudah menjalankan ini? Kalau 2,5% ini kita keluarkan sebagai zakat diri atau zakat mal kita, insya Allah umat Islam akan menjadi semuanya merasakan kebahagiaan. Bagi orang fakir miskin itu afayatin piatu akan merasakan tersampai tersalurkan. Kadangkala kita lupa juga mendapatkan, mata kita tertutup karena indrawi kita ditutupi oleh hawa nafsu, artinya hati kita tertutup juga. Tidak bisa, bahwa hati adalah sentralnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari ahli hikmah berkata, dunia ini bagaikan impian orang tidur. Ya ini sih bahasanya orang ahli hikmah. Kalau ke ahli hikmah pengkajian nafsiyah ya nggak paham Bapak Ibu. Makanya bagian menyampaikan bahwa dunia ini bagian impian orang tidur. Oke lah, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan dalam berbagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima dan bisa merenungi dan mengkaji, mentafakuri sebagai wacana hidup kita, agar kita jangan tertipu oleh lahirnya alam adalah sejatinya dibuat. Ada kurang lebihnya, bagai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ini baik dan benar adalah ini mutlak datangnya dari Allah. Bila mana ada kekurangan, ada kekhilafan, ini masih kotornya nafsu pribadi, maka saya wajib bagi mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhiru kalam fitina siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur